Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Aset Production. Kali ini gue akan bahas 3 aksi yang wajib kalian beli untuk starter gitulah ya. Oke, untuk starter awal-awal gue akan nyaranin setup yang agak beda sih. Karena jujur gue di awal-awal cuma lihat YouTube, gue pun jujur bingung sendiri. Akhirnya terjun ke marketplace sendiri, nyari-nyari sendiri, cuma nyari-nyari kartu yang ini bagus, ini segala macem gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya kejebak juga, jadi ngerasa sekarang kartunya untuk main susah, untuk naik rank juga susah. Ya gitu deh. Kalau bisa di presentase, kartu kalian menentukan kemenangan hampir sekitar 70%. Sisanya 30% itu seperti manajemen kartu, manajemen energi, dan yang lain-lain seperti itu. Nanti kita akan juga tes main dengan kartu gua yang ala kadarnya lah seperti itu ya. Itu modal per satunya hampir 500. Tapi gua beli, gua nggak tahu itu value-nya segitu atau enggak, tapi gua taunya beli aja karena pada saat itu taunya mau main cepet-cepet biar BEP gitulah ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi di sini ada beberapa tipe ya. Sebenarnya main tipenya adalah 6. Kalau match, dust, dan down ini setahu gua ini adalah tipe campuran gitulah. Ini tipe yang nggak usah terlalu kalian hiraukan ya, karena main skillnya itu di 6 ini. Nah, pertama-tama untuk memudahkan kalian ngecek skill-skill apa aja sih yang ada dan skill-skill apa aja sih yang bagus gitu, gue menyarankan yang namanya website ini. Ini namanya axiworld.com, kemudian tools namanya Card Explorer gitu. Ini kalian bisa searching aja di Google gitu, kalian klik aja. Nah, di sini kita bisa pilih cost, any, one, segala macam. 0 ETH, maksudnya 0, berapa ETH atau 1 ETH, lalu kelasnya, lalu partnya di sini ada tail, back, mouth, horn gitu ya. Lalu attack type, melee, range, kemudian highest attack, highest defense, bla 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 gitu. Tapi biasanya gue cuma butuh dari kelasnya aja. Untuk modal awal aksi ini, gue menyarankan sekitar 0,7 ETH gitu, karena yang bagus-bagus actually harganya 0,2 lebih. Tapi gue nyaranin kenapa 0,7, karena kalian bisa sisain sebagian di wallet gitu ya. Karena jujur untuk aksi ini kalian kan juga butuh nanti untuk cash out SLP-nya. Untuk cash out SLP butuh juga Ethereum, butuh 2 kali transaksi Ethereum hampir 30 sampai 50 dolar tergantung dengan gas fee pada saat itu kayak gitu. Nah, untuk cek gas fee kita bisa ke aksi.live. Di sini gas fee-nya kalian bisa dalam bentuk IDR ataupun USD, kalau misalkan kalian butuh dalam ETH pun bisa gitu ya. Cuma gue lebih nyaman dengan IDR. Cuma kadang ini nggak patokan ya, karena tergantung MetaMask-nya lah, tergantung networknya butuhnya berapa seperti itu. Tadi gue cash out sekitar 25 dolar ya, atau roughly ya seginilah, 300-an ribu gitu. Oke, langsung aja kita mulai dengan kartu apa sih yang bagus gitu ya. Pertama-tama gue akan buka di sini, kemudian kita pilih yang namanya plan. Oke, di sini role plan pun ada beberapa. Itu tergantung kalian mau plan yang istilahnya generate energy atau mau buat nahan gitu. Kalau mau buat nahan, kalian harus cari yang heal. Yang heal biasanya ini showroom grace gitu. Kemudian ini healing aroma. Kalau yang ini enggak sih, karena ini menggunakan energi terlalu banyak. Lalu ini nge-heal teammates yang di depan, maksudnya cocok untuk nge-heal di teammates. Tapi kalau nge-heal aksi sendiri ya buat apa gitu, karena energinya terlalu banyak. Ini 2 bisa buat nyerang lumayan banget kayak gitu. Pertama nge-heal, kemudian kedua biasanya di plan kita butuh yang namanya disabler. Disabler ini adalah semacam untuk mencegah musuh maju langkahnya lebih nyaman, lebih enak buat mereka gitu. Jadi kita harus kasih istilahnya batu sandungan biar mereka agak kesandung gitulah yang ngomongnya. Biasanya orang pilih ini Vegetal Bite. Vegetal Bite ini steal 1 energy from your opponent when combat with another card, seperti itu. Jadi ini fungsinya adalah ketika kita menggunakan kartu ini, kita combo dengan kartu apa aja, yang penting ada 2 kartu gitu. Baik kartunya sama pun, maka dia akan nyolong energi musuh, seperti itu. Nah, biasanya orang juga pakai ini Carrot Hammer. Jadi gain 1 energy if this aksi shield breaks. Jadi di aksi itu ada sistemnya namanya shield. Jadi untuk mau mengurangin HP atau darah kita,
kita harus break shieldnya. Jadi biasanya shield di sini 40, kalau misalkan gue keluarin 2 kartu ini sama ini, maka shieldnya adalah 70 dan seterusnya. Seperti itu, tergantung kartunya ngasih shield berapa banyak. Nah, jadi kita akan dapat 1 energi ketika shieldnya break gitu. Nah, biasanya orang pilih ini. Kemudian ada juga beberapa orang pilih yang ini, disable target mods cards next round. Jadi ketika kita keluarin ini, maka yang bentuknya mouth nih, kalian bisa lihat serius ini kan mouth ya, kalian bisa lihat ini mulut. Maka kalau kalian keluarin kartu ini, maka ini akan tidak bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. Yang sifatnya mouth, ini kan mouth nih, herbivore segala macam. Ini mouth juga seperti itu. Lalu biasanya orang juga pakai yang namanya pumpkin, Oktoberfest gitu. Ini fungsinya adalah kalau shield kita nggak break, nggak dipecah, maksudnya nggak masuk sampai darah, maka kita akan bisa ngedraw a card gitu. Jadi kita langsung aja coba cek sesuai dengan kriteria tadi ya di aksi marketplace kita. Maka kita pilih plan, kemudian parts. Lalu kita kan udah tahu kita mau cari yang namanya Oktoberfest. Lalu kita bisa klik di sini, kita cari yang namanya Oktoberfest. Ini keluar di sini ya. Nah, di sini kita bisa nyari part, tapi ini baru part 1, jadi dia include part apa aja sih yang ada gitu ya. Lalu tadi kita mau healing aroma ya. Kita healing aroma. Oke, udah keluar nih, kalian lihat harganya naik ya seiring dengan kita nambahin kartu. Setelah itu kita yang namanya spicy surprise. Spicy surprise. Nih, kita lihat ya, seiring kita nambahin ini maka harganya akan semakin naik ya. Lalu setelah spicy surprise, kita mau yang namanya tadi ini ya, serious ya. Serious. Nah, ini vegetable bite. Kalian bisa lihat harganya hampir sekitar 500 ya, 461 atau 0,15 ETH. Seperti itu. Ini ya, kartunya sama ya, purchase ya. Kayak gitu. Nah, umumnya orang nih biasanya ini floornya, maksudnya floornya adalah basicnya. Kalau kalian mau lebih advance, gue bisa kasih. Biasanya gue menghilangkan healing dan ini. Jadi gue butuh 2 ini, lalu 2 ini gue ganti dengan kartunya yang di bug. Kalian bisa cek plan, kemudian plannya kalian ganti ke bug. Lalu kalian cari yang ini nih, yang ini, disguise. Jadi gain 1 energy when combat with another plan gitu, with a card plan. Jadi biasanya healingnya ini gue ganti dengan ini, disguise. Jadi kalau healingnya kita bisa ganti, kemudian kita bisa cari lagi, kita klik aja itu tadi judulnya disguise ini live bug. Tuh kalian lihat ya, harganya langsung berubah banget ya. Walaupun satu part yang beda, kalian bisa lihat perbedaan harganya hampir $200 untuk disguise ini. Kenapa sih disguise ini sangat merubah harga ya ngomongnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah gain 1 energy when combat with a plan card. Jadi kita punya 3 inilah 3 plan card. Jadi ketika kartu ini keluar beserta kartu lain dengan hampir otomatis, hampir istilahnya jadi pasif karena energinya 0, kita bisa ngeluarin terus energi, nambah terus energi di setiap round gitu. Jadi walaupun kita combine ini dengan ini, apalagi combine disguise ini dengan vegetable bite, jadi kita bisa, pertama kita dapat energi, kedua kita bisa steal energi mereka seperti itu. Jadi kita bisa dapat 2 dalam 1 round, 2 energi dalam 1 round seperti itu. Oke, ini setup yang gue saranin untuk di kartu plan. Kemudian lanjut, gua nextnya akan nyaranin bagian aquatic ya, namanya aquatic. Nah, aquatic ini tergantung di tengah ini, biasanya di tengah atau belakang itu bisa beragam. Tapi aquatic ini gue lebih nyaranin untuk damage dealer gitulah. Dan gue saranin sih untuk di belakang ya, damage dealer. Pertama, kartu yang gue saranin adalah yang ada Swift Escape-nya. Karena Swift Escape ini apply speed ketika aksi ini diserang. Jadi ketika aksi plan kita udah mati, maka ketika aksi ini nanti yang di tengah diserang, otomatis dia akan bisa nambah speed terus. Maka istilahnya hampir dia akan selalu jalan pertama dulu ya. Namanya Swift Escape. Kita bisa cek ini Swift Escape ya. Lalu yang kedua, gue nyaranin yang namanya ini Star Shuriken. Gue nggak terlalu nyaranin Heroes Bane karena lebih mahal
daripada ini. Sebenarnya damage-nya beda, armornya beda ya. Otomatis yang Heroes Band lebih mahal, tapi gue lebih suka Star Shuriken karena biasanya kalau aksi ini punya lebih murah di Star Shuriken gitu. Jadi gue otomatis akan taruh Star Shuriken. Nih ya, Star Shuriken. Nih ya, kita lihat ya, semakin kita detail apa yang kita mau maka akan semakin mahal gitu. Kalau yang kalian mau harganya nggak gitu mahal, itu kalian harus agak hati-hati. Seperti itu guys. Oke, nextnya ini tergantung kalian mau main backdoor atau enggak. Backdoor itu jadi istilahnya kalian mau main nyerang belakang atau enggak. Nah, dua kartu ini bisa jadi pilihan. Tail Slap, jadi gain 1 energy when combat with another card. Ini 0 energinya. Jadi ketika kartu ini keluar, kalian matching dengan kartu apa aja, otomatis dapat 1 energi. Lalu ini Chitin Jam, ini adalah prioritas for the target. Jadi kita bisa ngejar target yang paling belakang untuk dimatiin. Nah, untuk dua ini kalian harus pilih salah satu. Istilahnya kalian mau lebih banyak energi atau bisa nyerang musuh dari belakang dulu, itu prioritas masing-masing. Karena ini dua adalah sangat mempengaruhi permainan sih. Jadi kalau kita masuk di sini dengan kartu kita plan yang tadi awal, maka kita akan konsumsi energinya tinggi, tapi penghasil energinya juga tinggi. Tapi kalau kita pakai Chitin Jam ini, kita bisa nyerang musuh dari belakang, tapi once plan kita mati, tidak ada penghasil energi, maka akan lebih susah untuk bergerak. Kita harus enter segala macam biar bisa dapat lebih banyak energi kayak gitu. Nah ini tergantung, tapi di sini karena gue mikir karena plan gue udah punya energi ya, gue jadi lebih ke Chitin Jam. Jadi gue di sini akan masukin Chitin Jam ya. Kalian bisa lihat harganya mulai naik ya, 358, 405. Nah biasanya ini kita kalau masukin satu lagi akan lebih mahal. Nah setelah ini gue mau yang damage. Kita cari damage dealer ya. Nah yang ini nih, Crimson Water namanya. Jadi kalau misalkan darah aksi kita di bawah 50%, maka dia akan nyari juga aksi yang darahnya sedikit gitu ya. Jadi target injured enemy if this aksi HP below 50%. Dan damage-nya juga gede, shield-nya juga oke. Jadi kita akan pilih yang namanya Piranha. Biasanya ini ketika kita masukin kartu yang keempat, maka harganya akan melambung tinggi. Tuh, langsung jadi 800 ya guys. Yang Piranha ini gue nyaranin tapi nggak harus, karena kita lihat kalau harganya semahal ini kalian bisa cari damage dealer yang lain. Contoh seperti ini, Angry Lamb, jadi deal 120 damage if this aksi HP below 50%. Ini kurang lebih sama, tapi ini lebih ke ngincer, ini enggak gitu. Kemudian ini damage-nya lebih kecil lah, ya ada plus minusnya lah gitu ya. Atau kalau kalian mau bisa nyari healer ya, jadi heal this aksi by the damage inflicted with this card. Jadi misalnya damage-nya 80, maka dia akan ke heal sekitar 80 HP. Seperti itu. Lalu ini juga ada kartu heal, di sini juga ada kartu shield at 30% shield to this aksi, tapi ini shieldnya cuma dari 80 ya, bukan total shield. Ditambahin semua lalu dikali 30%, nggak kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang gue saranin. Kalau misalkan kalian menganggap ini terlalu mahal, kalian bisa cari damage dealer. Tapi gue nyaranin ada Chitin Jamnya, kemudian minimal kartunya 3-nya lain itu kayak ada 110. Ini 100 boleh, 110, 110 seperti itulah. Jadi 3 kartunya itu damage dealer ya. Gue usahain ada Shuriken Star-nya, karena ini ada biasanya ada last stand-nya gitu. Itu untuk ngindarin last stand lah, seperti itu kalau lawan orang. Lalu kartu yang ketiga gue nyaranin, kita clear filter dulu. Gue nyaranin adalah Reptile. Kenapa Reptile? Karena Reptile ini, jadi kita udah punya penghasil energi, damage dealer, kemudian kita mau yang punya yang namanya disabler ya. Kita nyebut Reptile ini disabler karena orang-orang, kalau kalian cari Reptile itu biasanya banyak banget tuh orang-orang yang setupnya bahkan Reptile 2, karena dia sebisa itu untuk ngedisable musuh kayak gitu.
Kartu pertama yang gue saranin ini adalah Tiny Turtle. Apply stun to enemy when combat with at least 2 additional card. Nah gitu, jadi kita langsung cari ya reptil. Kemudian di sini kita klik yang namanya Tiny Turtle. Ini masih 1, makanya masih murah ya. Lanjut. Kemudian setelah Tiny Turtle, gue mau yang namanya ini. Generate 1 energy when attacking a buff target. Ini cocok banget kalau misalkan tadi kita ketemu aquatic yang biasanya buffnya adalah banyakan ningkatin speed ya. Jadi ketika kita nyerang target yang contoh kena poison, kena nambah speed, nambah attack gitu ya, kita otomatis dapat 1 energi seperti itu. Jadi kita cari yang namanya iguana atau scale dart gitu ya. Sini kita klik yang namanya iguana. Nah muncul, harganya naik lagi ya, seperti biasa. Oke, lalu nextnya di sini mau pakai yang ini nih, deal 130% damage if faster than this aksi. Jadi damage-nya 80 ditambah 30% gitulah, hampir 124 lah ya sebenarnya damage-nya kalau aksinya lebih cepat daripada aksi ini. Jadi kita cari yang namanya surprise invasion. Kita cari yang namanya surprise invasion. Kita lihat ya, harganya langsung naik lagi ya, langsung melambung tinggi. Nah kemudian kita coba untuk ini sih, Ivory Chop, karena draw card if this aksi shield breaks. Jadi berguna banget di ending. Atau ini Nile Strike, ini juga ngasih buff ya, walaupun cuma speed minus, tapi speed minus ini sangat ngaruh sih ya, ngasih buff ini doang. Jadi kita coba ini, kalau nggak ada baru ini namanya Nile Strike ya. Kita coba cari Nile Strike. Nah kalian lihat harganya langsung melambung $790 nih ya. Jadi ini semantap itu gitu loh, karena nah atau ini boleh nih Mystic Rush, jadi ini 0 tapi ketika kartunya keluar otomatis kita bisa dapat energi. Jadi apa namanya tuh, kalian lihat ya, kartunya langsung mahal dengan setup yang seperti ini, karena setupnya senyambung itu, seperti itu guys. Gue nyaranin sih kalau untuk budget, jadi kalian lebih fokusin di reptil sama apa namanya di plan, karena itu dua fokus itu oke banget sih. Lalu untuk di damage dealernya kalian nggak harus terlalu gimana banget. Yang penting contoh kalian nggak mau ada backdoor, mungkin ada backdoor lebih mahal ya. Jadi kalian fokusin di damage 4 itu aja. Jadi maksudnya 4 kartu yang damage dealer gitu. Yang maksudnya damage-nya adalah 110 semua gitu. Lalu yang penting 2 itu kalian harus maksimalin. Jadi contoh misalkan harga yang lain 0,2, yang ini 0,25 dengan budget let's say minimal sih gue saranin 0,7 ya. Ini total paling masih 0,68, 67 masih dapat gitu. Jadi masih bisa gas. Kalau gue sih nyaranin reptil yang ini, karena bisa dapat energi, bisa nge-stun dua-duanya. Jadi ini kartu yang imba sih menurut gua. Karena kalau ini ditaruh di akhir, walaupun kita ketemu backdoor, jadi ketika shieldnya dia break, otomatis akan nge-stun enemy dan akan nge-interrupt dia punya combo. Maka otomatis aksi kita akan at least terlindungi lah ya, nggak mati kalau misalkan darahnya masih full. Kayak gitu guys. Jadi itu 3 kartu yang gue saranin. Kalian bisa mix and match sesuai dengan budget. Tapi gue nyaranin tetap plan untuk nahan dan generate energi gitu ya. Lalu aquatic itu bisa untuk damage dealer. Kalian mau ada backdoor untuk nyerang di belakang juga boleh. Lalu untuk reptil ini kita nyari yang bentuknya seperti disabler, intinya seperti itu. Kita nyari yang bisa nge-stun pokoknya. Atau dengan kartu lain yang tadi tipe bug, tapi bisa sangat nyatu, sangat ngeblend dengan di tipe reptil kayak gitu. Ini kartu ini kalian bisa mix and match, lalu kalian bisa cek di YouTube segala macam, karena
Di situ sih sumber pengetahuan semua. Ini yang gua kasih tahu, ini bukan aksi advice yang sangat tinggi gitu, tapi things I wish I knew before I start this, ya ini. Gue berharap gue udah tahu ini semua sih. Mungkin gameplay kalian bisa coba lihat-lihat orang dulu walaupun nggak ngerti. Gue nyaranin di tempat ini sih, Axie World. Jadi karena kalian bisa baca penjelasannya kan. Jadi kalau contoh kalian nonton YouTube, pause aja dulu. Kemudian kalian tinggal cari kelasnya apa. Umumnya sih kalian udah nemu sih gambarnya apa. Jadi kalian bisa istilahnya copy paste modifikasi gitu ya. Lalu kartu kalian akan lebih baik, lebih cocok lah ke kalian, dan kalian juga bisa cocokin untuk budgetnya seperti itu. Oke, untuk itu aja video kali ini untuk milih aksi. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan tentang aksi, mau gue bahas apa segala macam, yuk langsung aja komen, nanti gue akan bikin videonya. Oke, see you kalian di video-video lainnya. Bye.